Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa mencurahkan berbagai karunia nikmat kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, diiringi dengan nikmat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah di siang hari yang indah ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku muslim, melangkahkan kaki kita untuk sama datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah serta ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Harapan dan doa kita mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, baik amal ibadah yang sedang kita lakukan ataupun amal ibadah yang akan kita lakukan, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkenan memberikan ganjaran pahala yang sempurna kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah atas junjungan alam paduka yang mulia ani habibana wa nabiyyana al-karim, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'idnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib dalam kesempatan yang berbahaya ini tidak lupa hendak mengajak berwasiat kepada hadirin pada umumnya, wabil khusus mengajak berwasiat, berpesan untuk diri khatib dan keluarganya. Marilah kita senantiasa meningkatkan bobot iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah di mana dan kapanpun kita berada. Kita sebagai muslim yakin betul dengan senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh keselamatan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, baik ketika kita hidup di dunia, terlebih kita bahagia dan selamat di alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di dalam bulan Sya'ban. Bahkan Jumat ini kita berada di Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan huruf, 4 bulan yang dihormati.
4 bulan yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ke-4 bulan tersebut? Dzulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan lalu bulan Rajab sudah. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, pun adalah bulan yang salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahr ummati." Kata Nabi, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Makanya bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini adalah bulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu sabdanya, saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Afdalus Sya'ban ala sairis syuhur kafadli ala syairil anbiya wa fadlu Ramadan ala sairis syuhur kafadlillahi ta'ala ala ibadi." Keutamaan bulan Sya'ban, kata Nabi, atas bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaanku atas para nabi, dan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain maka sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sekalian hamba-hambanya. Ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin di bulan yang mulia, bulan Rajab, kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan para ulama, agar kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Dan di bulan Sya'ban, apa yang dianjurkan oleh Nabi? Kita perbanyak membaca salawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan bulan Sya'ban sebagai bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keutamaan kita bersolawat di bulan Sya'ban ini apa? Innallaha khalaqa bahran minan nuri tahtal ars. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan di bawah aras. Dan Allah menciptakan malaikat yang memiliki 2 sayap. Janahani dalam kitab diceritakan, saudara. Malaikat yang memiliki 2 sayap. Satu sayapnya ada di masyrik, dan yang satu lagi sayapnya ada di maghrib. Kemudian kepala malaikat itu sampai di atas langit yang ke-7, dan kakinya malaikat itu sampai di dasar bumi yang ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat itu, ketika mendengar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolawat, kemudian dia menyelam ke dalam lautan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya di bawah arasnya Allah. Setelah itu malaikat kembali muncul, lalu mengibas-ngibaskan sayapnya. Dari kibasan sayapnya itu maka jatuhlah ribuan bahkan jutaan percikan air, dan setiap tetesan air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca salawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara, di bulan ini perbanyak salawat. Masih ada hari-hari sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Masih ada kesempatan untuk kita perbanyak istighfar. Masih ada kesempatan untuk kita mampu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk mengagungkan bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu keutamaan bahwa kita mengagungkan daripada bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah sabdanya, man azzama Sa'ban wattaqallaha ta'ala, kata Nabi, wa amila bi ta'atih wa amsaka 'anil ma'siyati ghafarallahu dunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah minal balaya wal amradi kullaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang mengagungkan bulan Sa'ban, kemudian dia mampu meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kemudian mampu meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat, maka apa kata Nabi? Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bukan saja itu, wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasanah. Allah akan memberikan keamanan pada orang yang senantiasa meningkatkan kualitas takwanya, memohon ampun kepada Allah di bulan Sa'ban, memberikan aman 1 tahun penuh daripada apa? Musibah, bala, bencana, serta penyakit. Inilah keutamaan di mana kita sebagai umat Nabi mau mengagungkan, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki salah satu bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Tidak terasa waktu itu bergulir begitu cepatnya, saudara. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu dirindukan oleh kita kaum muslimin, yang begitu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulannya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan kita selaku umat Rasul. Oleh karena itu, saudara, kalau kita kedatangan bulannya kita sebagai umat Nabi, apa perasaan yang akan tersampaikan? Tentunya perasaan gembira, perasaan senang, perasaan bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan kepada kita. Saudara hadirin rahimakumullah, di dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan? Atakum Ramadana sayyidas suhur wa marhaba bihi wa ahla, jaa sahrus syiyami bil barakah fa akrim bihi min jairihi wa. Akan datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka muliakanlah, kata Nabi, ia selaku tamu agung. Datangnya bulan puasa diibaratkan kedatangan tamu yang sangat istimewa, kata Nabi. Tamu yang sangat agung, tamu yang membawa keberkahan buat kita semua. Maka kata Nabi, marilah kita mengucapkan selamat datang kepadanya. Karena bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang membawa keberkahan buat kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Rasul tentunya senang, bahagia pastinya, gembira pastinya dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tetapi gembira di sini, saudara, jangan sekedar gembira ketika datangnya Ramadan. Ada orang gembira, kita sebentar lagi akan pulang kampung. Dengan datangnya Ramadan, ada orang merasa gembira karena akan mendapatkan tunjangan atau THR. Ketika bulan suci Ramadan, ada juga umat Nabi yang gembira. Kenapa? Ketingkatan ekonominya naik melonjak, saudara, karena ramainya perdagangan dan lain sebagainya. Fariha di sini, saudara, gembira di sini bukan gembira yang seperti itu, kata Nabi. Tapi gembira di sini apa kata Nabi?
Gembira bi makna istidadun. Apa istidadun? Persiapan. Kita gembira datangnya bulan Ramadan, artinya kita harus bersiap-siap. Apa yang harus kita persiapkan? 3 perkara. Pertama, istidadul badaniyah. Siapkan badan kita. Siapkan fisik kita. Kita mau melaksanakan ibadah puasa, menahan lapar dan haus, jaga kondisi keadaan tubuh kita agar senantiasa sehat, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Istidadul ilmiah. Kita persiapkan ilmunya. Ilmu ini penting, saudara. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beramal tanpa dengan ilmunya, maka amalnya ditolak, la tuqbalu, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa harus dengan ilmunya, saudara. Makanya kita cari dan kita pahami ilmunya. Jangan sampai ketika datang bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Sayang, saudara, karena ibadah puasa di tahun yang depan belum tentu kita masih berada di alam dunia ini. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'al atas. Banyak orang yang berpuasa nanti, tetapi sayang mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju'al atas, kecuali rasa lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak diiringi dengan ilmunya. Karena itu, saudara, pelajari banyak guru-guru kita, banyak para muallim. Kita tanya bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa yang baik dan benar. Ibadah puasa yang tidak mengurangi pahala ibadah puasa itu sendiri, bahkan melipat gandakan pahala amal ibadah kita yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Kita tanya kepada para ulama, kepada guru-guru kita, kepada para muallim, agar puasa kita dari tahun ke tahun bukan menurun, justru semakin meningkat dan semakin membuka peluang kita mendapatkan ganjaran pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan menjelang datangnya bulan puasa atau bulan suci Ramadan? Istidadul ruhaniyah. Kita siapkan roh kita. Apa artinya siapkan roh? Kita bersihkan hati kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Barangkali kita ada salah, kita ada hilap, baik dengan sanak keluarga, baik dengan tetangga, baik dengan handai tolan sahabat dan lain sebagainya. Maka jangan sungkan kita untuk meminta dan memohon maaf kepadanya, saudara. Ingat, bulan yang suci harus diisi dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya. Baik jasmani kita melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, juga hati kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna tanpa ada motivasi lain selain mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama menyatakan, inna rajaba sahrun lil istighfari minad dunub wa sya'bana sahrun lil islahi minal uyub wa ramadana sahrun lit tanwiril qulub. Bulan Rajab kemarin adalah bulan di mana kita harus membersihkan daripada dosa-dosa kita kepada Allah dengan senantiasa banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita mampu membersihkan hati kita daripada segala cacat, segala aib, segala rasa benci, rasa iri, rasa dendam. Buang jauh-jauh agar kita mampu memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan hati yang suci dan bersih. Dan bulan Ramadan, kata Nabi, sahrun litanwiril qulub, adalah bulan di mana
untuk menerangi hati kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saudara, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, dan Allah kita berharap sampaikan kita semua di dalam bulan suci Ramadan, dan kita diberikan kemampuan untuk mengisi setiap detiknya baik siang ataupun malamnya bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan ibadah yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.